Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Sahitun dari kelas MJ23E. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem manajemen kinerja dan balas jasa pada CV Straight Nusantara Indonesia. Sebelum membahas sistem kinerjanya, kita perlu mengenal terlebih dahulu profil perusahaan CV Straight Nusantara Indonesia. CVSNI atau Stride Nusantara Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi sepatu. Perusahaan memiliki visi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan mengutamakan inovasi, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Melalui struktur organisasi yang dimiliki, setiap divisi memiliki peran yang saling mendukung mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, hingga sumber daya manusia. Namun, dari hasil analisis, masih ditemukan beberapa tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang nantinya akan menjadi fokus pembahasan. Langkah pertama dalam membangun sistem manajemen kinerja adalah melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan bertujuan agar perusahaan mengetahui dengan jelas apa tujuan, tugas, setiap posisi, kompetensi yang dibutuhkan, serta standar pekerjaan yang harus dicapai. Dengan adanya job description dan job specification yang jelas, proses rekrutmen menjadi lebih tepat, pelatihan lebih terarah, dan penilaian kinerja menjadi lebih objektif. Jadi, analisis jabatan bukan hanya sekedar mendata pekerjaan, tetapi menjadi fondasi seluruh sistem pengelolaan sumber daya manusia. Setelah mengetahui tugas setiap jabatan, perusahaan kemudian membangun sistem manajemen kinerja. Sistem ini dimulai dari penetapan sasaran kerja yang selaras dengan tujuan perusahaan. Setelah target ditentukan, dilakukan pemantauan, pemberian umpan balik, evaluasi, hingga pengembangan karyawan. Artinya, manajemen kinerja bukan kegiatan yang dilakukan setahun sekali, tetapi merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus agar kinerja karyawan selalu meningkat. Untuk mengukur keberhasilan kinerja, perusahaan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. KPI berfungsi sebagai ukuran yang objektif untuk melihat apakah target telah tercapai atau belum. Setiap bagian memiliki indikator yang berbeda sesuai dengan tanggung jawabnya. Misalnya, pada bagian produksi dapat diukur dari jumlah output, kualitas produk, maupun ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Dengan adanya KPI, penilaian kinerja menjadi lebih adil karena didasarkan pada data dan hasil kerja bukan hanya penilaian subjektif. Selanjutnya adalah sistem kompensasi dan balas jasa. Kompensasi tidak hanya berupa gaji pokok, tetapi juga meliputi tunjangan, insentif, bonus, maupun penghargaan non-finansial. Sistem kompensasi yang baik mampu meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan. Sebaliknya, apabila kompensasi dirasakan tidak adil atau tidak sesuai dengan kontribusi karyawan, maka dapat menurunkan semangat kerja bahkan meningkatkan turnover. Setelah seluruh sistem dijalankan, perusahaan perlu melakukan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan sudah efektif atau masih terdapat kekurangan. Dari hasil analisis, masih ditemukan beberapa kendala seperti proses penilaian yang belum sepenuhnya konsisten, serta perlunya pengembangan sistem yang lebih terintegrasi. Karena itu, perusahaan perlu melakukan perbaikan secara bertahap melalui peningkatan kompetensi SDM, penyempurnaan indikator penilaian, serta pemanfaatan teknologi agar proses evaluasi menjadi lebih efektif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa CV Straight Nusantara Indonesia telah memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik, mulai dari analisis jabatan, penetapan KPI, hingga sistem kompensasi. Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada konsistensi implementasi, objektivitas penilaian, dan pengembangan kompetensi karyawan. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain memperkuat sistem evaluasi berbasis KPI, meningkatkan program pelatihan, memberikan penghargaan yang lebih berbasis kinerja, serta memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pengelolaan sumber daya manusia.
Dengan perbaikan tersebut, diharapkan produktivitas perusahaan maupun kepuasan karyawan dapat meningkat secara berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.